Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Alyudin dengan NIM 211151029 dari kelas Malama A, Teknik Industri STT Wastu Kencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan kadar besi dan mangan dalam air tanah menggunakan keramik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang dan juga sedikit hal tentang besi, mangan, dan air yang tercemar dalam materi ini. Kita lanjut kepada latar belakang tentang terjadinya penelitian ini. Latar belakang terjadinya penelitian ini itu terjadi dikarenakan adanya pertumbuhan penduduk yang meningkat akan memberikan tekanan besar terhadap jumlah ketersediaan sumber-sumber air. Nah, untuk daerah yang belum mendapatkan pelayanan air bersih dari PAM, umumnya masyarakat menggunakan air tanah atau air sumur, air sungai, air hujan, dan sumber air lainnya. Nah, permasalahan yang timbul di sini itu sering dijumpai bahwa kualitas air yang ada di masyarakat, khususnya air yang digunakan dari tanah atau air tanah tadi, sering ditemukan bahwa air tersebut tidak memenuhi syarat sebagai air bersih dan air minum yang sehat diminum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492/Menkes/Per 4/2010. Nah, selanjutnya untuk latar belakang di sini ada juga tentang kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan air. Nah, jadi dikarenakan masyarakat masih belum paham tentang apa itu air yang layak konsumsi dan apa itu air yang tidak layak konsumsi dalam kurung air yang tercemar, masyarakat menjadi kurang terhadap pemahaman yang berakibatnya masyarakat tetap mengkonsumsi air yang tercemar tadi, khususnya air yang mengandung besi atau mangan tadi. Nah, selanjutnya banyak kasus nih ditemukan bahwa air tanah yang mengandung kadar besi dan mangan berlebih di beberapa daerah, khususnya di daerah-daerah yang tadi kita sebutkan tidak adanya PAM dari pemerintah. Nah, salah satunya berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Mekarsari, Kota Bekasi, beberapa air tanahnya ada yang berbau dan berwarna coklat atau kemerahan. Nah, apabila untuk mandi, kulit itu menjadi kering. Dan jika dilihat dari akibat yang ditimbulkan, ada dugaan bahwa air tanah tersebut mengandung zat besi atau dalam unsurnya itu Fe dan mangan yang berkode Mn. Nah, dengan jumlah yang cukup tinggi. Nah, jadi untuk mengurangi masalah-masalah tadi, penelitian ini dilakukan dengan pemanfaatan keramik. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas ya tentang apa itu besi, mangan, dan mungkin keramik. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu tentang apa itu air dan pencemaran air. Nah, jadi apa itu air dan pencemaran air? Nah, air bersih adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan harus dimasak terlebih dahulu sebelum diminum. Dan sedangkan air minum itu air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum atau layak digunakan sebagai air bersih. Nah, syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan persyaratan kualitas air secara fisika, kimia, dan biologi. Nah, sebetulnya standar kualitas air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan RI, jadi sudah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 492/Menkes/Per/4/2010. Nah, selanjutnya apa itu besi? Nah, besi sendiri adalah salah satu elemen kimiawi yang dapat ditemui pada hampir setiap tempat-tempat di bumi, pada semua lapisan geologi dan semua badan air. Nah, pada umumnya besi yang ada di dalam air itu dapat bersifat terlarut sebagai Fe2+ atau Pero atau Fe3+ atau Peri. Nah, selanjutnya apa itu mangan? Nah, mangan merupakan unsur logam yang termasuk golongan 7 dengan berat atom 54,93 dengan titik leburnya 1247 derajat Celcius dan titik didihnya 2032 derajat Celcius. Nah, menurut Slamet, mangan
adalah metal berwarna kelabu kemerahan. Di alam mangan umumnya ditemui dengan bentuk senyawa dengan berbagai macam valensi. Nah, selanjutnya ada keramik yang nantinya kita akan gunakan sebagai saringan. Nah, keramik ini adalah material non-logam dan inorganik yang terdiri atas unsur-unsur logam dan terikat bersamaan secara primer dengan ikatan ion dan atau ikatan logam. Nah, selanjutnya, kenapa kandungan besi dalam air berbahaya bagi tubuh? Nah, jadi air minum yang mengandung besi cenderung menimbulkan rasa mual apabila dikonsumsi. Sekalipun besi diperlukan oleh tubuh, tetapi dalam dosis yang besar dapat merusak dinding usus. Nah, kematian sering disebabkan oleh rusaknya dinding usus ini. Nah, kadar Fe yang lebih dari 1 mg per 1 akan menyebabkan terjadinya iritasi pada mata dan kulit. Nah, apabila kelarutan besi dalam air melebihi 10 mg per 1 akan menyebabkan air berbau seperti telur busuk. Nah, debu Fe juga dapat diakumulasi dalam alveoli dan menyebabkan berkurangnya fungsi paru-paru. Menurut Slamet 2000. Nah, lalu bahaya mangan itu apa? Nah, untuk bahaya mangan, dalam jumlah kecil, sebenarnya mangan ini bermanfaat dalam menjaga kesehatan otak dan tulang. Nah, berperan dalam pertumbuhan rambut dan kuku, serta membantu menghasilkan enzim untuk metabolisme tubuh untuk mengubah karbohidrat dan protein membentuk energi yang akan digunakan. Tapi sebaliknya, jika digunakan dalam jumlah yang sangat besar, lebih dari 0,5 mg per 1, mangan dalam air minum bersifat neurotoksik. Gejala yang timbul berupa gejala susunan saraf, insomnia, kemudian lemah pada kaki dan otot muka, sehingga ekspresi muka menjadi beku dan muka tampak seperti topeng atau mask, ya. Dan selanjutnya ada teknologi untuk penurunan besi dan mangan. Nah, untuk penurunan besi dan mangan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah oksidasi, ion exchange, mangan zeolite filtration, sequestering process, lime softening, adsorpsi atau penjerapan, dan filtration atau penyaringan. Nah, pada penelitian ini, metode penurunan kandungan besi dan mangan menggunakan metode filtrasi menggunakan saringan keramik. Nah, di sini ada cara kerja untuk saringan keramik. Nah, untuk cara kerjanya terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama penyaringan kotoran dan bakteri secara fisik, di mana ukuran kotoran dan bakteri tersebut masih lebih besar dari pori-pori yang terbentuk dari bahan yang terbakar pada keramik. Nah, untuk reaksi kimia dari larutan perak yang berfungsi sebagai biosida penghilang bakteri itu nomor 2. Dan nomor 3-nya pengendapan yang terjadi secara tidak langsung dalam pori-pori saringan. Oke, selanjutnya ada untuk prinsip kerjanya, ya. Prinsip kerja saringan keramik. Nah, untuk prinsip dasar filter atau saringan keramik sama dengan proses filtrasi di dalam pengolahan air konvensional. Nah, menggunakan saringan pasir lambat pada saat proses filtrasi berlangsung, maka kotoran akan tersaring dari airnya. Nah, bahan media filter biasanya bervariasi pada pengolahan air konvensional, contohnya pasir, batu, antrasit, arang, plastik, gelas, dan lain-lain. Nah, ini adalah peta proses untuk pengujian dan untuk penelitian tentang pengurangan mangan dan besi tadi pada air. Di sini ada sampel air tanah yang diambil tadi. Nah, kita akan langsung uji langsung. Kita pakai ini aja. Nah, di sini kita mengambil air, ya, sampel air tanah. Selanjutnya ada 2 proses. Yang pertama kita uji langsung. Terus selanjutnya ada juga untuk melewati saringan keramik. Nah, ketika diuji langsung, maka akan langsung ke proses pengolahan. Untuk saringan keramik di sini terjadi proses penyaringan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya masuk ke uji parameter kimia Fe dan Mn. Nah, setelah di sini dilakukan evaluasi untuk hasil penurunan Fe dan Mn-nya tadi. Nah, setelah itu akan disandingkan dan akan dilakukan hasil uji tersebut sesuai atau tidak dengan Permenkes nomor 492 tahun 2010 tadi, dan dibandingkan juga dengan pengujian langsung.
Nah, selanjutnya untuk bahan-bahan pengujiannya, alat dan bahannya berikut ini adalah alat yang dapat digunakannya. Yang pertama ada saringan keramik dan perlengkapannya, ada peralatan pengujian zat organik, spektrofotometer, tangki air, jerigen dan lain-lain ya. Nah, yang untuk bahannya adalah sampel air tanah, bahan kimia dan bahan penunjang lainnya. Nah, untuk hasil pengolahan data dan penelitian, pengukuran kadar Fe dan Mn dalam air tanah dilakukan dengan menggunakan metode spektrofotometer. Pengukuran dilakukan terhadap sampel sebelum dan sesudah dilakukan filtrasi dengan menggunakan saringan keramik. Nah, setelah kemudian dilakukan penghitungan persentase remopal terhadap kadar besi dan mangan. Persentase remopal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sigma P% sama dengan kadar Fe awal dikurangi kadar Fe akhir dibagi kadar Fe awal kali 100%. Nah, jadi untuk hasil penelitian, pada umumnya air di alam itu mengandung besi dan mangan. Itu disebabkan adanya kontak langsung antara air tersebut dengan lapisan tanah yang mengandung besi tadi dan mangan ya tentunya. Nah, adanya besi dan mangan dalam jumlah yang berlebih dalam air dapat menimbulkan berbagai masalah yang tadi kita sebutkan, seperti contohnya bau logam pada air tersebut, dan kalau misalkan logam air yang mengandung besi tersebut dipakai mandi akan menyebabkan kulit kita kering. Nah, pada proses penelitian ini secara umum filtrasi adalah proses yang sering digunakan pada pengolahan air bersih untuk memisahkan bahan pengotor atau partikulat yang terdapat dalam air. Nah, pada prosesnya air merembes dan melewati media filter sehingga akan terakumulasi pada permukaan filter dan terkumpul sepanjang kedalaman media yang dilewati. Nah, berdasarkan proses secara umum itulah yang dicoba dikerjakan pada penelitian ini, yaitu melewati air sampel melalui media saringan keramik. Sampel air tanah diambil dari 5 titik sampling yang berbeda sebetulnya. Nah, di mana untuk tiap-tiap sampelnya dibedakan berdasarkan jarak antar titik dan kedalaman sumber air di tiap-tiap rumah. Nah, tahapan penelitian dapat dilihat pada gambar. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya. Kita bisa lihat, maksud saya tabel mungkin ya. Nah, berdasarkan tabel 1.2, nah diperoleh data bahwa nilai kadar besi sebelum dilakukan penyaringan berada pada rentang 2,6 mg per liter sampai 3,1 mg per liter. Nah, nilai kadar besi ini berada di atas baku mutu yang diizinkan, yaitu 0,3 mg per liter. Nah, hasil penelitian kadar besi yang dilakukan setelah menggunakan saringan keramik ternyata memberikan pengaruh yang besar nih. Nah, di mana nilai remopalnya berkisar 93,3% hingga 96,42%. Nah, nilai penurunan kadar besi ini ternyata masuk ke dalam baku mutu air bersih yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya, untuk pengurangan mangan, berdasarkan tabel ini diperoleh data bahwa nilai kadar mangan sebelum dilakukan penyaringan benda pada rentang 2,5 mg per liter sampai 2,7 mg per liter. Nilai kadar mangan ini berada di atas baku mutu yang diizinkan, yaitu 0,4 mg per liter. Nah, untuk hasil penelitian kadar mangan yang dilakukan setelah menggunakan saringan keramik ternyata memberikan pengaruh yang besar, di mana nilai remopalnya berkisar 92,50% hingga 96,15%. Nah, untuk nilai penurunan kadar mangan ini ternyata masuk ke dalam baku mutu air bersih yang diizinkan, dan secara keseluruhan persentase remopal atau penyisihan kadar mangan rata-rata 94,63%. Nah, di sini ada tabel untuk volume ya, volume laju filtrasi rata-rata terhadap sampel uji. Selanjutnya akan ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Jadi untuk saringan keramik mampu menurunkan kadar besi Fe dan mangan pada air tanah dengan penurunan Fe total sebesar 13,7 mg per liter dengan rata-rata 2,74 mg per liter dan total efektivitas Fe sebesar 95,20%. Nah, untuk nilai penurunan
penurunan Mn total sebesar 12,3 mg per liter dengan rata-rata 2,46 mg per liter, dan total efektivitas Fe sebesar 94,63%. Yang kedua, hasil pengolahan air tanah menggunakan saringan keramik efektif untuk menurunkan ion besi dan mangan dan sudah sesuai dengan standar baku mutu air bersih untuk dikonsumsi. Nah, berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk pengolahan limbah cair rumah tangga khususnya air tanah di perumahan ini dapat menggunakan saringan keramik. Namun dalam pelaksanaannya sebetulnya pengolahan air tersebut saringan yang digunakan harus diganti atau diaktifasi kembali secara periodik dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk alat saringan keramik dapat dikembangkan lagi agar dapat dengan mudah dan cepat dalam pemakaiannya, sehingga tidak perlu mengkhawatirkan filtrasi yang lama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dapat kesalahan dalam pembahasan dan pembawaan materi atau dalam kata-kata yang saya ucapkan. Mohon maaf dikarenakan masih dalam tahap belajar. Saya menerima saran dan masukan dari teman-teman untuk lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat membantu dan sampai jumpa di lain waktu.